Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali anak-anak, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua, tetap dalam iman dan takwa kepadanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan ketentuan yang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dalam hidup ini senantiasa beribadah. Pagi hari ini kita akan bicarakan bersama terkait dengan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Mari kita simak bersama tayangan video berikut ini. Allah menciptakan kita semua dalam keadaan suci. Fitrah kita senantiasa cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya kita melihat tayangan video tadi, seorang anak yang memilih Al-Quran daripada peralatan elektronik lainnya. Selanjutnya kita bahas bersama, masuk dalam pembahasan pada pengertian apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu sendiri. Demikian pula halnya kita akan bicarakan tentang hadis. Al-Quran secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya bernilai ibadah sampai kepada kita secara mutawatir, tertulis pada mushaf di awal dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Apa yang dimaksud kalamullah? Kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, terbebas dari kekurangan. Yang mukjizat merupakan suatu hal yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mutawatir artinya berita berkaitan dengan Al-Quran tersebut diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sedangkan ibadah maksudnya bahwa membaca Al-Quran memiliki nilai ibadah. Masuk bahasan pada pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti baru, ucapan, pemberitaan, ataupun cerita. Secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan atau disebahkan kepada Rasulullah SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, baik sebelum maupun sesudah beliau diutus menjadi Rasul. Fungsi Al-Quran dan Hadis. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai sumber hukum ajaran Islam, yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi atas hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal, yang ketiga sebagai petunjuk hidup manusia menuju jalan yang lurus, dan yang keempat sebagai pengontrol dan koreksi atas ajaran masa lalu yang berupa Injil, Zabur maupun Taurat. Hadis memiliki fungsi yang pertama, yaitu mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat yang bersifat mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Sejenak kita akan menganalisis fungsi Al-Quran maupun hadis dalam kehidupan sehari-hari, yang diantaranya Al-Quran memiliki fungsi sebagai Al-Huda atau petunjuk, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat 125, dan Al-Furqan juga dalam surat yang sama Al-Baqarah 185. Kita simak tayangan berikut ini.
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal. Berdasarkan tayangan video tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan di antara fungsi Al-Quran sebagai Al-Huda, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyajikan beraneka macam makanan, namun demikian ada makanan yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Untuk itu kita sebagai seorang muslim berpegang pada Al-Quran akan bisa melihat mana jenis makanan yang diharamkan, mana juga yang dihalalkan. Kita simak tayangan berikutnya. Gimana, Bray? Minggu depan kita touring kemana? Ciletuh kayaknya menarik. Di mana tuh? Geopark, Sukabumi. Oh, ada apaan di sana? Selain medannya asik buat touring, spot wisatanya juga banyak yang bisa kita explore. Browsing aja. Coba ya. Asik deh pokoknya. Recommended gua. Halo, brother. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Pindah tempat lain aja yuk. Lo. Pada mau kemana? Sorry Glenn. Jalan persahabatan kita udah beda. Lo udah bukan bagian dari kita lagi. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Glenn, bukannya ke masjid udah mau azan juga isya, lu mau nongkrong di sini. Ini semua gara-gara lu, Bang. Lah kenapa gua? Gara-gara lu ngajakin gua tobat. Satu persatu sahabat gua pergi. Gua juga pernah kayak gitu dulu, Glenn. Allah lagi nyelamatin lu dari pergaulan yang kurang sehat. Bersyukur dong. Tapi gua gak bisa diginiin, Bang. Glenn, lebih baik kita kehilangan sahabat yang membawa kita kepada kemaksiatan atau keburukan daripada kehilangan keimanan yang telah Allah tanamkan di hati kita. Sahabat sejati itu adalah sahabat yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang membawa kita kepada kemaksiatan. Camkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Kebanyakan seorang mencari sahabat atau mencari kawan karena hubungan maslahiyah. Artinya apa? Karena kepentingan. Selagi ada job bareng, selagi ada bisnis bersama, mungkin satu kampus, satu klub bersama. Padahal sesungguhnya dalam Islam, persahabatan atau pertemanan adalah merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan. Fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda mana hak, mana yang batil. Jadi penting bagi kita semua untuk menentukan, memilih di antaranya dengan siapa kita berteman. Teman yang mengajak kita pada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah mengantarkan kita semua pada kemuliaan. Sedangkan teman yang mengajak kita kepada kemaksiatan bisa dipastikan pada ujungnya justru mengantarkan kita pada satu kehinaan. Selanjutnya kita bahas bersama fungsi hadis dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, kita simak. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Secara umum, ayat ini merintahkan kepada orang-orang yang beriman ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah bertakwa kepada Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, حسن الخلق عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال jadi Al-Quran maupun hadis keduanya berbicara tentang masalah ketakwaan. Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran maupun hadis memiliki sifat mengukuhkan. Hadis bersifat mengukuhkan akan Al-Quran, yang diantaranya di situ dijelaskan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memerintahkan bertakwa, demikian pula halnya hadis juga memerintahkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi hadis yang kedua. Stawu. Allah memerintahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah sholat. Allahu Akbar. Lalu sholat yang seperti apa? Sholat apa saja? Tayangan berikutnya akan menjelaskan kepada kita tentang sholat yang dimaksud di dalam Al-Quran. Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi dua tayangan tadi menjelaskan kepada kita perintah sholat, kemudian dijelas sholat yang dimaksud adalah sholat fardu, yang itu berupa sholat dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita lihat fungsi hadis yang ketiga. Halal haram. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini, Bu. Hah, astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Berdasarkan tayangan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada makanan yang dihalalkan,
ada juga yang diharamkan. Ada yang dijelaskan secara jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ada pula jenis makanan yang tidak secara jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Rasulullah memberikan rambu-rambu kepada kita semua, kullu aklu dinabin nasibai haramun, bahwa makan binatang yang bertaring, berbulu tajam adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi meskipun binatang tersebut tidak secara jelas, misalnya babi diharamkan oleh Allah SWT, binatang yang lain seperti misalnya kita makan kucing yang dilakukan oleh masyarakat Cina, itu sesuatu yang diharamkan karena termasuk binatang yang memiliki taring dan juga berkuku tajam. Inilah fungsi hadis di situ, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.